Mbak Pipo ya? Iya. Silakan duduk, Mbak. Perkenalkan, saya Elsa Kusuma Maharani sebagai psikolog klinis yang akan menjadi konselor Mbak pada konseling kali ini. Mbak sendiri nama panjangnya siapa ya? Andrea Filippo Fortuna. Panggilannya Pipo benar? Iya. Iya. Sekarang kesibukannya apa ya, Mbak? Masih sekolah, tapi baru libur karena mau cari kuliah. Tadi perjalanan ke sini macet atau gimana? Macet tapi lancar. Oke, sebelum kita masuk ke sesi konseling, saya akan memberitahu dulu kalau Mbak bisa menceritakan apa saja yang ingin Mbak ceritakan tanpa ada yang ditakuti karena saya jamin kerahasiaannya. Ya udah, silakan Mbak bercerita. Jadi Desember kan SMA saya tuh pengumuman eligible yang untuk jalur SNM. Nah, nama saya tuh ada, terus saya tuh Februari kan pendaftaran. Nah, karena udah tahu eligible, jadi males belajar. Jadi kak gampangin dulu apa sih namanya? Udah Jadi optimis gitu ya. kayak optimis, oh keterima di SNM, bisa deh di SNM, nggak usah belajar. Terus akhirnya Maret kemarin tuh pengumuman, ternyata di PTN yang aku pilih itu tuh nggak lolos di pilihan itu. Jadi karena udah pengumuman itu, terus kan stres karena nggak keterima, karena kan sebelumnya udah optimis dulu bakal keterima, udah terlanjur males-malesan. Dan pengumuman itu 2 minggu sebelum SBM, jadi kalau mau ngebut belajar juga nggak bakal Maksimal. nggak bakal maksimal, nggak bakal tahu semua materi. Terus ya udah akhirnya tapi untuk sebelum pengumuman tuh udah sempet daftar swasta, jadi kayak udah punya cadangan mau sekolah gimana, tapi tetap stres, tetap kayak kenapa nggak belajar. Jadi Mbak beranggapan kalau sedikit menyesal ya karena nggak belajar. Karena nggak belajar. Terus setelah pengumuman itu apa yang Mbak rasain? sedih banget, stres, terus kayak jadi tambah males-malesan, nangis terus. Apalagi kan buka sosmed, teman-teman tuh pada ngucapin ke sesama yang keterima gitu, jadi semakin kayak beban banget. Harusnya bisa, kenapa enggak, kenapa yang di bawahku tuh bisa tapi kenapa aku enggak. Mbak nggak cerita sama keluarga, sama temen, sama saudara gitu? Cerita, tapi tuh kayak lagi pengen sedih aja dulu, belum ikhlas gitu, jadi kayak ya udah menikmati hanya sedih. Terus Mbak sedih itu beberapa hari atau cuma berapa jam? 3 hari sih, tapi nggak yang 3 hari full dari pagi itu nggak. Cuma kalau lihat sosmed teman-teman pada ngucapin, terus kayak pada upload tweetbon gitu paling sedih lagi, ingat lagi kak, nggak adil. Terus selama Mbak sedih itu gimana cara Mbak meminimalisirnya? Aku sih lakuin hal-hal yang produktif, kayak main-main juga sama temen biar lupa, belanja juga, karena belanja tuh buat aku seneng aja gitu. Jadi kayak lupa dikit-dikit biar nggak lihat HP terus. Padahal belanja online Kak. Terus belanja, kalau udah belanja seneng Karena tuh kayak udah puas gitu. Terus lama-lama lupa seneng, karena kan juga udah keterima di swasta, jadi kayak ya udah di swasta aja nggak apa-apa. Nah, terus gimana cara Mbak bisa menerima Mbak kuliah di swasta sekarang? Karena karena saudara-saudara aku, mama papa juga kuliahnya di swasta, mereka juga nggak memandang beda gitu loh PTN sama swasta, jadi akhirnya aku juga mau di swasta. Karena di PTN yang aku pilih waktu SNM, prodinya tuh sebenarnya bukan prodi yang aku pengen, cuma karena kan kalau SNM harus melihat riwayat kakak kelas. Nah, riwayat kakak kelas aku tuh bagusnya di prodi tertentu aja, jadi mau nggak mau harus milih itu biar kemungkinan besarnya keterima. Tapi ternyata juga nggak keterima. Akhirnya di swasta daftar di prodi yang aku mau, jadi udah diambil aja swastanya. Berarti orang tua dan keluarga gitu-gitu mendukung banget ya Mbak di swasta gitu sekarang?
Iya mendukung. Karena kan kayak itu pilihan aku, mereka mendukung apapun yang aku pilih gitu loh. Jadi kayak kalau aku udah mantep di situ berarti kan kayak menjalannya nggak terpaksa, jadi ikut seneng aja itu mereka. Tapi tetap sedih sih karena nggak keterima SNM, tapi nggak apa-apa. Terus gimana sikap Mbak terhadap teman-teman Mbak yang keterima SNM gitu, iri atau ikut seneng atau gimana? Ikut seneng sih, tetap ngucapin selamat, tapi ya ada irinya karena kan yang keterima SNM tuh sebenarnya nggak yang paralel satu gitu tuh loh, jadi kayak itu hoki-hokian aja. Ada yang paralelnya di bawah aku tapi keterima, ada yang paralel satu terus dari kelas 1 tapi dia juga nggak keterima, punya sertifikat banyak tapi nggak keterima. Jadi tuh kak SNM tuh sebenarnya yang beruntung aja. Oke, ya udah segitu dulu sesi konseling kita kali ini Mbak. Bisa dilanjut minggu depan sesuai jadwal yang Mbak inginkan aja. Udah, terima kasih Mbak. Makasih.